Baik, terima kasih kepada Kak Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, meskipun kita saat ini tengah berada pada masa sulit pandemi COVID-19, yang semoga nantinya akan segera berakhir. Nah, hal yang patut kita syukuri adalah keadaan kita yang masih bisa sehat dan masih bisa untuk semangat, untuk bisa produktif maupun beraktivitas, sehingga kita dapat mengikuti agenda pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Kinanti, selaku perwakilan dari AIRED, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi MC yang akan memandu berjalannya agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, selanjutnya tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden AIRED, Kak Denta Prawira, beserta jajaran kepengurusan lainnya. Tak lupa juga selamat datang dan terima kasih kepada Kak Tasya Aulia Rizka, selaku Project Officer dari AIRED Theory 101, beserta para panitia dalam agenda ini. Dan tentunya yang terhormat pemateri kita pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Renaldo Benarivo. Selamat datang Bapak Renaldo. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat AIRED, sudah tahu belum apa itu AIRED Theory 101? AIRED Theory 101 merupakan sebuah proyek yang diselenggarakan oleh International Relations, Educational and Development atau yang dikenal sebagai AIRED dalam rangka untuk menambah pengetahuan mengenai teori-teori hubungan internasional bagi anggota AIRED maupun publik secara luas, khususnya generasi muda. Nah, AIRED sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit yang berfokus kepada kajian hubungan internasional dan cakupannya. Nah, AIRED Theory 101 kali ini akan mengangkat teori neorealisme yang mana akan kita gali lebih dalam lagi mengenai apa itu teori neorealisme serta penjelasan lebih lanjut terkait teori tersebut yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Renaldo Benarivo. Nah, baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita menuju kepada agenda kita pada siang hari ini bersama Bapak Renaldo. Sebelumnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bapak Renaldo. Baik, terima kasih Mbak Adelia, teman-teman Sobat AIRED semua. Perkenalkan, nama saya Renaldo Benarivo. Saat ini saya menjadi staf pengajar di program studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, sebuah universitas milik Angkatan Darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Dan saat ini saya memiliki beberapa area atau topik yang menjadi interest saya dalam menulis, antara lain diplomasi, dialog lintas agama, politik, keamanan, dan juga kontraterorisme. Oke, Pak Renaldo, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada sesi inti diskusi kita pada sore hari ini, yang mana akan saya paparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang dapat Bapak jawab nantinya ya, Pak. Oke, kita mulai kepada poin pertama ya, Pak. Suatu teori itu kan pasti memiliki asal muasal atau sejarah lahir teori tersebut, Pak. Beserta juga siapa saja sih terdapat tokoh-tokoh pemikir maupun pemikir utama dari yang mengusung teori neorealisme tersebut, Pak. Maka pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana sejarah lahirnya teori neorealisme dan siapa saja tokoh pemikir utama dari teori neorealisme tersebut, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Adelia. Kalau kita bicara sejarah neorealisme, tentu tidak lepas dari perdebatan besar ya di dalam studi hubungan internasional, khususnya perdebatan besar atau Great Debates yang pertama antara, sama-sama kita tahu, liberalisme utopia gitu ya, atau sesuatu pendekatan yang dianggap utopis dan tidak mungkin gitu ya, dan juga realisme itu sendiri gitu kan. Namun sekali lagi bahwa dunia hubungan internasional di awal masa perkembangannya secara akademis itu mengalami akselerasi pertumbuhan yang sangat luar biasa gitu ya. Akselerasi ini kemudian berhadapan dengan dinamika fenomena-fenomena lintas batas negara yang juga berakselerasi. Sangat cepat sekali perkembangan dan juga dinamikanya sulit untuk ditebak. Nah, sehingga tentu ada posisi-posisi atau ada bagian-bagian yang kemudian tidak tercover sepenuhnya oleh pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Nah, salah satunya kalau kita bicara realisme, di situ kemudian
ada posisi-posisi atau bagian-bagian yang tidak tercover oleh teori tersebut, sehingga muncullah yang dinamakan kemudian neorealisme atau realisme baru, di mana yang jadi pembedanya bahwa pendekatan ini menjadi jawaban atas dinamika struktural, dinamika sistemik yang terjadi di dalam studi hubungan internasional, sehingga mungkin ada beberapa sobat Airet juga yang mengenal neorealisme ini sebagai realisme struktural gitu. Karena memang kalau kita dulu bicara negara sebagai aktor tunggal di mana dia bertindak atas kepentingan nasionalnya, tapi kemudian ternyata ada bagian lain yang harus juga dihitung. Ada bagian lain yang juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu adalah struktur sistem gitu ya, atau sistem internasional, katakan seperti itu. Itu yang menjadi poin utama adanya dalam tanda kutip ketidakpuasan atas kegunaan dari realisme untuk mengupas berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di dalam studi hubungan internasional. Karena harus diakui bahwa realisme menjadi salah satu teori yang paling dominan gitu ya. Dia berbasis pada pemikiran tentang keamanan, pada security, dan juga dia berbasis pada pemikiran tentang survival, bagaimana negara harus berupaya mempertahankan dirinya. Kadang juga ada yang bilang realisme ini bersifat egoistik di dalam sistem yang anarki gitu. Nah, itu menjadi perdebatan-perdebatan di masa-masa awal perkembangan teori ini. Nah, namun kemudian struktur itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi bahasan di dalam pembahasan realisme. Nah, oleh karena itu mungkin kalau kita coba tarik dari segi literatur tahun 1979, itu kurang lebih teman-teman juga saya yakin sudah tahu semua, Sobat Airet, Kenneth Waltz itu menulis buku Theory of International Politics gitu ya. Nah, disinilah mungkin sependek pengetahuan saya pertama kali konsepsi neorealisme itu muncul gitu ya. Dengan beberapa pembeda dengan realisme. Pertama mungkin kita tahu tentang bagaimana kedua teori ini memandang politik internasional gitu ya. Yang satu tadi bersifat lebih kepada state centric gitu ya. Dia menegasikan keberadaan sistem gitu ya. Dia melupakan bahwa negara berada di sistem yang anarki gitu ya. Konsepsi power juga dari dua pendekatan ini berbeda gitu. Nah, tokoh-tokoh yang kemudian banyak menulis atau kemudian menjadi ikon dari pendekatan ini, orang mungkin akan menyebut satu nama pertama adalah katakanlah Kenneth Waltz gitu. Tapi tetap saja dalam pandangan saya ini tidak bisa lepas dari katakanlah misalnya pemikiran-pemikiran Hans Joachim Morgenthau katakanlah seperti itu, atau misalnya I.H. Carr gitu ya seperti itu. Jadi tidak bisa lepas daripada pemikiran-pemikiran klasik realism sebelumnya. Walaupun sekarang kita melihat banyak sekali buku yang mengangkat terkait dengan neorealisme. Selain dari Kenneth Waltz, kita juga bisa membaca bukunya Baldwin gitu ya. Kita juga bisa membaca bukunya Robert Axelrod gitu ya, atau kita juga bisa membaca bukunya Robert Cohen gitu. Yang mana banyak pandangan-pandangan terkait dengan realisme yang kemudian bertransformasi menjadi neorealisme ditulis di sana gitu. Mungkin kalau secara sederhana gitu ya, orang kadang suka salah tafsir juga gitu. Banyak orang yang mengatakan misal kalau kita lagi menguji skripsi gitu ya, Sobat Airet semua, misal kita bicara neorealisme atau neoliberalisme, itu kata siapa? Biasanya nyebutnya menurut Robert Jackson dan George Sorensen gitu ya, atau menurut Scott Churchill dan Andrew Linklater gitu ya. Kadang orang salah tangkap mana yang kemudian memang ilmuwan-ilmuwan yang bermain di neorealisme atau teori-teori tertentu, dan juga mana kemudian ilmuwan-ilmuwan HI yang membuat kompilasi yang memudahkan kita sebetulnya untuk belajar teori-teori tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana, dalam buku yang sistematikanya lebih ringkas dan lain macam sebagainya. Kurang lebih
Itu kalau kita bicara kenapa kemudian lahir neorealisme dan siapa tokoh-tokohnya. Jadi perlu dibedakan antara tokoh-tokoh dan siapa saja sebetulnya orang-orang yang pernah menulis tentang itu gitu. Seperti itu mungkin kurang lebih Mbak Adelia. Oke, baik Pak. Setelah mengetahui apa yang telah Bapak jelaskan terkait sejarah lahirnya teori neorealisme ini, tentunya kita ingin mengetahui nih Pak, terkait core dari teori neorealisme ini yang mana merupakan asumsi dasar Pak. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu, apa saja yang menjadi asumsi dasar dari teori neorealisme dalam hubungan internasional Pak? Ya, kalau kita bicara asumsi-asumsi dasar, nah ini memaksa saya untuk mengingat beberapa tahun yang lalu gitu ya, di semester 2 atau 3 di mata kuliah teori hubungan internasional gitu ya. Yang saya ingat kurang lebih ada 4 lah ya, asumsi dasar dari neorealisme gitu ya, atau tadi katakanlah realisme struktural. Yang pertama, masih adanya sistem anarki pada suatu negara ketika dia berinteraksi dengan negara lainnya. Artinya sistem hubungan internasional yang anarki ini masih diakomodir dalam neorealisme. Yang kedua, kalau kita bicara asumsi, maka kita juga pasti akan melihat adanya otoritas dari aktor-aktor hubungan internasional, dalam hal ini negara, yang memang masih sangat dipengaruhi oleh adanya struktur dari sistem internasional. Jadi tadi yang pertama, bahwa struktur sistemnya itu anarki, dan kemudian perilaku-perilaku negara itu, termasuk dengan otoritasnya dalam berperilaku, itu masih dipengaruhi oleh struktur sistem yang ada. Yang ketiga, kita bicara tentang sistem negara yang anarki tadi, itu dapat kemudian tends to sikap self-interest. Artinya kepentingan nasional, kepentingan pribadi, kepentingan negara masih menjadi focal point dari perilaku negara tersebut dalam interaksinya di dunia hubungan internasional. Dan yang keempat, negara kemudian mau tidak mau akan bertindak sebagai aktor yang rasional. Maksud rasional di sini adalah negara akan kemudian berstrategi untuk memaksimalkan. Nah, bagaimana negara bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, atau mungkin negara bisa mengurangi cost atau meminimalisir kerugian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut gitu. Tentu kalau kita bicara keempat hal ini cukup menjadi ciri asumsi-asumsi dasar realis. Selain gitu misalnya bahwa untuk bertahan hidup ini negara-negara juga memandang negara lain katakanlah sebagai musuh yang bisa mengancam kepentingan nasionalnya gitu ya, karena tadi berada di dalam sebuah sistem yang anarki. Nah, tapi kalau saya coba buka-buka lagi bukunya Baldwin tahun 1993 untuk menjelaskan perspektif ini setidaknya ada 6 poin yang dapat digunakan. Yang pertama kita bicara tentang satu sistem anarki, yang kedua kita bicara soal kerjasama internasional, nah ini yang unik gitu ya. Ketiga kita bicara tujuan atau kita bicara apa yang ingin negara lakukan. Kita juga bicara keuntungan, kita bicara gains gitu ya. Kita juga bicara tentang niatan dan juga kapabilitas negara, serta kita juga bicara aspek-aspek yang bersifat institusionalisme gitu ya. Aspek-aspek yang bersifat rezim. Nah, jadi kalau kita coba perhatikan atau kita coba bedah satu persatu gitu ya, 6 poin yang ada di dalam bukunya Baldwin ini teman-teman bisa unduh e-booknya banyak sekali teman-teman, atau di perpustakaan juga saya rasa itu akan ada, bisa dijelaskan satu persatu bahwa kalau kita bicara sistem anarki itu kemudian terbentuk karena memang tidak ada otoritas yang sah dan berkuasa penuh. Tidak ada otoritas yang absolut, faktanya seperti itu di dalam sistem hubungan internasional. Namun di sisi lain terdapat beberapa interaksi-interaksi
Nah, yang disebabkan oleh kebutuhan setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mana interaksi tersebut terjadi dalam bentuk kerjasama. Nah, sistem anarki ini membuat adanya sebuah peluang untuk kemudian lahir yang namanya ancaman, sehingga negara perlu survive. Ini mungkin sama realis pasti mirip-mirip. Negara perlu survive di dalam sistem anarki. Yang kedua, kalau kita bicara masalah kerjasama, saya selalu bilang di kelas untuk menyederhanakannya, bahwa di dalam neorealis, kerjasama menjadi sesuatu yang mungkin saja dilakukan. Artinya bukan hal yang harus, tapi hal yang mungkin saja dilakukan sejauh kerjasama itu tidak saling mengganggu kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan artian neorealisme anti kerjasama, tidak gitu. Dia sadar untuk membuka peluang-peluang kerjasama gitu ya. Namun itu semua, kerjasama itu akan terjadi dan berjalan dengan baik jika ada yang namanya balance of power sebagai prekondisi dari adanya sebuah kerjasama dalam sudut pandang neorealis. Yang ketiga, untuk menjelaskannya lebih lengkap lagi, kita bicara masalah keuntungan atau kita bicara masalah gains. Nah, yang dimaksud di dalam neorealisme tentu bukan keuntungan yang bersifat katakanlah 1-0 ya atau zero sum game. Tapi kita lebih bicara soal keuntungan yang bersifat katakanlah relative gains lah. Bahwa kemungkinan negara itu untuk mendapatkan relative gain sangat besar ketika dia kembali melakukan kerjasama internasional. Bahwa ketika negara saling bekerja sama dalam sistem yang anarki, maka kemudian keseimbangan akan bisa dicapai, dan yang namanya keuntungan relatif tadi itu menjadi hasil yang paling rasional bagi sebuah negara. Selanjutnya kita bicara soal tujuan negara. Tentu tujuan negara masih seputar aspek-aspek keamanan. Ini tidak terlalu berbeda jauh dengan realisme gitu ya. Cuman mungkin agak menjadi diskursus yang menarik di perdebatan pertama ketika misalnya atau di perdebatan ketiga bahwa neoliberalisme memang fokus terhadap masalah-masalah ekonomi sebagai tujuan berdirinya sebuah negara. Padahal sekali lagi kalau neorealisme mungkin ya isunya masih seputar masalah keamanan, militer gitu ya, atau dalam bukunya Lamy itu dikenal dengan apa namanya istilah juga hard politics ya gitu ya. Beliau menggunakan istilah itu di dalam bukunya. Selanjutnya kita juga bisa melihat dari aspek niatan dan kapabilitas atau intention and capabilities, sobat IRED semuanya. Bahwa kalau kita melihat dari aspek intention dan capabilities, neorealis beranggapan capabilities itu lebih penting dibandingkan dengan intention itu sendiri. Berbanding terbalik misalnya dengan neoliberalis lah ya di perdebatan ketiga, yang mana mereka memandang bahwa yang punya peran signifikan itu justru malah intention ya, ketimbang capabilities ya gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan masalah institusi dan juga rezim, bahwa neorealis kemudian meyakini bahwa rezim itu kemudian dapat berjalan sebagaimana fungsinya, institusi dapat berjalan sebagaimana fungsinya ketika itu dijadikan sebagai wadah platform amplifikasi dari kepentingan-kepentingan nasional negara-negara yang ada di dalamnya. Maka kemudian keberadaan rezim atau sebuah institusi akan menjadi hal yang penting di dalam hubungan internasional. Ini menjadi poin yang cukup perlu kita perhatikan melihat perkembangan saat ini. Kita melihat begitu banyak organisasi internasional, rezim internasional, institusi-institusi internasional mulai lahir, mulai tumbuh dan berkembang. Itu tentu kemudian akan bisa berjalan sebagaimana fungsinya ketika unit-unit tersebut dijadikan sebagai platform amplifikasi dari kepentingan-kepentingan negara yang ada di dalamnya. Kalau saya boleh menyingkat,
cukup 3 saja sebetulnya yang bisa kita pedomani gitu ya, yang bisa kita pahami bahwa oke, kalau kita bicara neorealisme, maka kita bicara aktornya itu tentu adalah negara gitu ya. Lalu kita bicara pola-pola hubungannya itu bisa kemudian menjadi yang sifatnya kerjasama, bisa pola hubungan yang sifatnya akomodatif, bukan tidak mungkin juga untuk menjelaskan kompetisi, atau mungkin bahkan konflik gitu ya. Dan isunya memang masih seputar kepada isu-isu yang bersifat hard politik. Setidaknya itu yang bisa kita tangkap, itu yang bisa kita capture di masa-masa awal perkembangan teori ini. Demikian, Mbak Adelia. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih terkait kan sudah mengetahui apa saja asumsi dasar dari teori neorealisme. Nah, selanjutnya terkait bagaimana sih teori neorealisme ini dalam melihat dan memahami kasus-kasus dalam hubungan internasional, Pak. Jadi, bisakah Bapak beri contoh terkait teori neorealisme dalam menganalisis salah satu kasus dalam hubungan internasional, Pak? Ya, ini tentu teman-teman atau sobat IRED yang sedang nyusun skripsi, ini tentu lebih jago dari saya gitu ya, karena tiap hari kemudian bergulat gitu ya dengan teori dan fenomena yang kemudian harus bisa kita temukan benang merahnya. Kalau kita bicara neorealisme, balik lagi bahwa yang paling penting kerjasama internasional menjadi sesuatu yang sifatnya sah untuk dilakukan. Sekali lagi, tidak dinegasikan keberadaan kerjasama internasional di dalam sudut pandang neorealisme. Yang paling dekat bisa kita lihat dari keanggotaan Indonesia di ASEAN atau di Perbara ya, bahasa Indonesianya ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara gitu. Kita bisa melihat hingga saat ini khususnya dari aspek politik dan keamanan dengan adanya komunitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, kita melihat setidaknya ini mampu menjadi simbol amplifikasi, simbol dari bagaimana kepentingan-kepentingan negara itu bisa diakomodir di dalam satu wadah bernama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Kalau kita melihat dari sudut pandang neorealisme, tentunya bukan tidak mungkin suatu saat nanti soliditas yang terbangun di Asia Tenggara ini akan sedikit berubah, bergeser, atau terdegradasi kualitasnya ketika ada satu ataupun dua negara lain yang merasa kepentingannya tidak terakomodir melalui platform ini. Tetapi dengan adanya ASEAN hingga saat ini, itu menjadi bukti bahwa kepentingan-kepentingan nasional mereka setidaknya hingga saat ini masih terakomodir dengan baik dan itu menjadi bagian penting dari soliditas Asia Tenggara untuk memperkuat integrasinya khususnya di dalam bidang politik dan keamanan. Hal yang sama juga sebetulnya bisa sama-sama kita lihat atau bisa sama-sama kita perhatikan di banyak organisasi-organisasi regional lain. Seperti katakanlah Uni Eropa. Di Uni Eropa, memang yang menjadi diskusi tidak hanya aspek politik dan keamanan, karena dia berawal dari diskursus perekonomian yang diupayakan untuk saling terintegrasi. Tapi bisa juga kita lihat dari sudut pandang realisme berbicara masalah keamanan yang terjadi di sana, walaupun ini tidak sepenuhnya bisa mengcover isu yang ada di sana, bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan yang tidak terakomodir bukan tidak mungkin bisa membuat integrasi atau sistem yang sudah terbangun itu kemudian terdegradasi kualitasnya gitu, terdeselerasi keberadaannya. Bukan hanya mungkin Brexit yang menjadi contoh gitu. Kita juga mungkin mendengar ini menjadi efek domino, ada juga Portugal gitu ya, ada juga Italif gitu ya, ada juga kemudian Brexit dan lain macam sebagainya gitu. Nah, itu mungkin tidak terlalu apple to apple contohnya dengan ASEAN, tapi saya kira itu bisa untuk menggambarkan bahwa keberadaan sebuah negara dengan dua kepentingan yang berbeda itu akan menjadikan negara-negara tersebut bukan tidak mungkin akan keluar dari jalur yang semestinya. Kurang lebih demikian, Mbak Adelia.
Oke, baik Pak. Selanjutnya nih ya, kan setiap teori pasti memiliki kekurangannya tersendiri nih Pak. Nah, dalam hal ini pertanyaan keempat yakni bagaimana dan apa saja keterbatasan atau kritik terhadap teori neorealisme dalam menganalisa hubungan internasional. Ya, betul. Kalau kita bicara kekurangan, gitu ya, saya rasa di masa-masa awal itu sudah terjadi akselerasi yang luar biasa di dalam konteks teoritisasi hubungan internasional. Artinya apa? Ketika dirasa ada kekurangan, maka tidak lama itu kemudian secara eksponensial gitu ya, artinya sangat cepat sekali gitu, ada saja kemudian teori-teori lain, pendekatan-pendekatan lain yang berusaha mengcover itu, Sehingga kemudian kekurangan-kekurangan yang mungkin akan saya sampaikan di sini sebetulnya sudah terjawab. Nah, bagaimana kemudian neorealisme menggambarkan atau menceritakan atau menteoritisasi Uni Eropa saat ini, itu secara teoritis bisa menjadi gambaran kekurangan dari teori ini. Kenapa? Karena kompleksitas aktor, kompleksitas isu, dan kompleksitas pola hubungan di dalam hubungan internasional ini berkembang dengan begitu cepat sekali. Perkembangannya melebihi dari perkembangan teori itu sendiri. Nah, sehingga kemudian neorealisme saat ini agak sulit menjelaskan interaksi antar aktor yang sudah tidak lagi simetris. Ada negara, ada non-negara. Kalau kita bicara non-negara, ada banyak sekali juga organisasi internasional, civil society organization dan lain macam sebagainya gitu. Ini menjadi dinamika yang kemudian sulit terjawab juga oleh neorealisme. Dari segi kompleksitas isu, tidak hanya bicara saja hard politics tapi juga low politics gitu. Kita bicara aspek keamanan saja sudah bukan hanya bicara perang dan damai lagi, tapi juga kemudian ada cyber security, ada masalah terorisme, ada masalah human smuggling gitu ya, ada masalah terorisme juga yang kemudian menjadi begitu kompleks. Ketika kita bicara masalah pola hubungan, juga tidak hanya bicara masalah kerjasama atau perang gitu ya. Kerjasama pun kemudian juga terbagi-bagi lagi. Apakah kemudian kerjasama yang bersifat comprehensive partnership, strategic partnership, atau kemudian hanya partnership atau kemitraan biasa saja. Nah, neorealisme kemudian tidak bisa mengejar perkembangan itu. Tapi untungnya dengan cepat kekurangan neorealisme ini kemudian tercover sih oleh banyak teori-teori baru di dalam studi hubungan internasional yang teman-teman mungkin sudah pelajari gitu ya di kelas, sehingga gap itu tidak terlalu terasa adanya gitu. Karena cepat kemudian di-cover oleh perkembangan teori-teori lain yang ada, khususnya terkait dengan keberadaan aktor, pola hubungan, dan juga isu-isu yang berkembang di dalam studi hubungan internasional. Oke Pak, selanjutnya nih setelah mengetahui keterbatasan dari teori neorealisme ini, pastikan banyak gitu muncul atau terdapat teori-teori baru yang mulai bermunculan maupun yang mulai berkembang, Pak. Nah, sehubungan dengan itu, bagaimana sih perkembangan teori neorealisme ini pada zaman sekarang, Pak? Iya, baik. Kalau kita bicara perkembangannya saat ini, saya melihat secara teoritis itu terjadi deselerasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan, dari realisme ke neorealisme itu cepat sekali begitu ya. Dari liberalisme ke neoliberalisme itu cepat sekali juga. Nah, tapi kemudian saat ini saya melihat ada deselerasi atau pelambatan. Pelambatan dari teori-teori dalam studi hubungan internasional. Kenapa? Karena memang sekarang hubungan internasional juga memperhitungkan faktor-faktor yang bersifat intangible atau juga bersifat ideasional gitu. Makanya sekarang pendekatan seperti konstruktivisme gitu ya dan lain macam sebagainya itu menjadi pendekatan yang dalam tanda kutip cenderung lebih laku lah ya di skripsinya teman-teman atau di tugas akhirnya sobat iRead semua gitu. Nah, saya melihat karena itu tadi ada deselerasi. Jadi bukan perkembangan yang saya lihat tapi adanya deselerasi. Namun gitu ya, keberadaan neorealisme itu masih sangat mungkin untuk digunakan, masih sangat relevan untuk kemudian digunakan. Kenapa?
Karena kita melihat peluruhan dari jumlah konflik interstate yang terjadi di dalam hubungan internasional. Nah, yang berkembang saat ini adalah konflik-konflik intrastate sebetulnya, yang mana itu menjadi domain dari kebijakan-kebijakan domestik sebuah negara, walaupun kadang masih dipengaruhi juga oleh aspek-aspek internasional. Namun poinnya adalah bahwa keberadaan neorealisme ini dia masih sangat relevan untuk menjelaskan berbagai macam kerjasama-kerjasama yang masih terjadi, tetapi berpotensi di masa yang akan datang terjadi perbedaan kepentingan, khususnya di dalam semua aspek yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Relevansinya masih ada di situ. Walaupun konflik antar negara sudah tidak ada, tetapi kerjasama-kerjasama sebagai konsekuensi dari ketiadaan konflik interstate itu tadi membuat kemudian teori ini masih akan sangat relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena semacam itu gitu ya. Baik itu kerjasama pertahanan keamanan biasa gitu ya, seperti misalnya joint operation, seperti misalnya confidence building measure, seperti misalnya transfer of technology, atau juga bahkan untuk menjelaskan aliansi-aliansi atau dalam tanda kutip kalau saya sebut pseudo aliansi yang kemudian banyak berpotensi muncul di masa yang akan datang sebagai respon atas dinamika politik keamanan yang terjadi di kawasan maupun secara global. Oke, baik. Terima kasih Bapak Renaldo atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan memberikan insight-insight baru nih buat kita semua. Tidak terasa, kita sudah berada nih Pak di ujung agenda kita pada sore hari ini. Namun, sebelum itu, izinkan saya dibantu oleh panitia yang lain untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini terlebih dahulu, Pak. Oke, teman-teman yang lain boleh on cam dan boleh dibantu untuk sesi dokumentasi. Oke. Oke, Kak Aca, Harley, dan Kak Agil mungkin. Oke, Kak Agil bisa bantu untuk sesi dokumentasi? Tidak bisa. Oke, bisa oke. Boleh dihitung saja ya Kak Agil sekalian dokumentasi. Terima kasih. Oke, yang sudah menyalakan kamera, saya hitung ya. Dalam hitungan ketiga, senyum 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Agil atas bantuannya. Oke, selanjutnya nih. Sebentar, sorry. Oke, selanjutnya kita sudah berada pada ujung dari sesi diskusi kita pada sore hari ini ya teman-teman. Sebelumnya kepada Bapak Renaldo, kami memberikan apresiasi atas ketersediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada kegiatan kami, yaitu berupa sertifikat yang akan kami berikan setelah kegiatan ini ya Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Renaldo Binarivo selaku pemateri IRED Theory 101 pada sore hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman panitia yang turut membantu menyukseskan berjalannya agenda kita dari awal hingga akhir. Semoga kita semua masih dapat bertemu di lain kesempatan ke depannya. Saya Adelia Kinanti selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon maaf, ada masalah jaringan sedikit tadi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kak Adelia, boleh tolong diulang tadi untuk penutupnya? Oh iya, sorry. Baiklah Pak, terima kasih
atas ketersediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara sore hari ini, dan kami akan memberikan apresiasi atas ketersediaan Bapak tersebut yang berupa sertifikat yang akan kami berikan setelah kegiatan ini ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Renaldo selaku pemateri IRED Theory 101 pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikannya dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman panitia yang turut membantu menyukseskan berjalannya agenda kita dari awal hingga akhir. Semoga kita semua masih dapat bertemu di lain kesempatan ke depannya. Saya Adelia Kinanti selaku MC pamit undur diri dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari IRED. Mas Denta, terima kasih banyak ya selaku ini presidennya IRED, Mbak Tasya juga, Mbak Adelia, Mas Harli, Mas Agil. Terima kasih banyak, saya udah diundang ngobrol-ngobrol. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya atas penyampaiannya. Semoga ada sedikit deh manfaat yang bisa didapat sama sobat IRED nantinya. Sukses terus, ini keren banget organisasi. Saya yang pasti akan ajak teman-teman saya di kampus Unjani untuk follow ya supaya makin rame, teman-teman makin semangat bikin konten-kontennya. Sukses terus ya sama studinya semuanya. Semoga bisa ketemu langsung kapan-kapan. Oke, terima kasih banyak Pak Rivo. Terima kasih tim. Let me know kalau ada yang di Bandung. Kalau ke Bandung, kabar-kabar. Siap, Pak. Kita bisa ketemu di kampus. Ya. Kita futsal bareng, Pak. Nah, itu dia. Benar. Ya. Insya Allah nanti tim IRED menyusul ya, Pak. Oke, kabar-kabar kalau ke Bandung ya. Siap, insya Allah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.